Selamat sore, Kilas Nusantara kembali hadir dengan 3 berita seputar penanganan COVID-19 di tanah air untuk menemani santai sore Anda di awal pekan ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta program vaksinasi COVID-19 untuk para pelajar segera dirampungkan agar para siswa dapat segera mengikuti pembelajaran tatap muka PTM. Kemudian Mendikbudristek Nadiem Makarim meninjau sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Solo, Jawa Tengah. Ia menilai SMA Negeri 4 Solo sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan Badan Intelijen Negara BIN Daerah Banten mengadakan vaksinasi massal dengan mendirikan pos layanan vaksinasi di sekolah-sekolah, serta mengunjungi warga Kota Cilegon langsung dari rumah ke rumah. Segera kita simak berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta program vaksinasi COVID-19 dapat dirampungkan agar para pelajar bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka PTM. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat menyapa para peserta vaksinasi di SMAN 2 Pulau Punjung, Sumatera Barat dan SMAN 9 Goa, Sulawesi Selatan secara virtual ketika ia meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMAN 1 Kartasura, Jawa Tengah, Senin 13 September. Dalam sambutannya, Presiden juga meminta agar para kepala daerah menghabiskan stok vaksin yang dimiliki untuk kemudian berkoordinasi dengan badan-badan terkait lainnya agar bisa kembali mendapatkan vaksin. Dan saya berharap semuanya berjalan lancar agar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, semuanya tetap sehat, terlindungi dari bahaya COVID, dan bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pada hari ini direncanakan akan ada 58.000 pelajar yang divaksinasi secara serentak di sejumlah provinsi. Presiden juga menyatakan bahwa jika vaksinasi untuk para pelajar sudah dimaksimalkan, maka daerah-daerah yang berada di level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sudah dapat melakukan PTM terbatas. Sementara daerah yang masih berada di level 4 untuk saat ini masih harus menunda pelaksanaan PTM. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim meninjau sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM di Solo, Senin 13 September. Salah satu sekolah yang ditinjau adalah SMA Negeri 4 Solo. Didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Nadiem memasuki kelas yang melangsungkan PTM. Ia berdialog dengan para siswa. Nadiem mengaku sangat senang melihat para siswa kembali bisa belajar dan berinteraksi di sekolah. Meskipun pelaksanaan protokol kesehatan sudah baik, Nadiem terus mengingatkan agar semua warga di sekolah bisa menjalankan kegiatan sesuai protokol kesehatan ke depannya. Mendikbud juga mengapresiasi Wali Kota Solo yang sangat mendorong pelaksanaan PTM di Kota Solo, salah satunya dengan percepatan vaksinasi bagi pelajar. Luar biasa saya melihat benar-benar bukan hanya protokol kesehatan yang diterapkan, tapi juga semangat daripada anak-anak SMA yang akhirnya kembali. Saya bisa melihat matanya itu udah sangat melek ya, sudah seolah-olah mereka sudah lama PJJ, bosan, kesepian, dan jenuh sekali dengan metode pembelajaran PJJ. Jadi itu membuat saya sangat senang. Saya juga sangat apresiasi sama Pak Wali Kota untuk benar-benar mendorong PTM proses tersebut. Pak Mas Gibran ini sangat pro PTM ya, tapi tentunya yang harus dipastikan adalah guru-gurunya jaga prokes. Pada kesempatan ini, Nadiem juga mengajak warga sekolah untuk mengutamakan 3 hal dalam pelaksanaan PTM terbatas, yakni memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.
Guna mempercepat capaian vaksinasi, Badan Intelijen Negara Daerah Banten kembali mengadakan vaksinasi massal untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Percepatan ini diperlukan sebab vaksinasi di Provinsi Banten baru mencapai 35% dari target 9,2 juta orang penerima atau 70% dari total 13 juta penduduk Provinsi Banten. Kali ini vaksinasi digelar dengan mendirikan pos layanan vaksinasi di sekolah-sekolah serta kegiatan door-to-door ke rumah-rumah warga dengan melakukan terobosan vaksinasi ke perkampungan penduduk. Kepala Badan Intelijen Negara BIN Daerah Banten didampingi Kepala Pos Daerah BIN Kota Cilegon, Senin 13 September, memantau langsung jalannya vaksinasi di SMA Negeri 1 Cilegon dan SMP Negeri 2 Cilegon. Sejumlah rumah warga di sekitar bantaran rel kereta di lingkungan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon juga tak luput dari pemantauan guna memastikan kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat memperoleh vaksinasi. Hari ini kita punya sasaran di 3 wilayah, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Berjumlah 5.500 dosis yang harus kita suntikan hari ini. Di Banten ini memang masih minim, ya sekitar 30 atau 35% dari jumlah penduduk 13 jutaan itu baru seperti itu ya. Makanya sekarang kita percepatan yang diinginkan oleh Bapak Presiden, percepatan dengan sasaran cepat dan tepat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengapresiasi upaya yang dilakukan BIN Daerah Banten. Terlebih vaksinasi pelajar tingkat SMA di Kota Cilegon baru dimulai hari ini. Itu cakupan secara keseluruhan udah 42,37%. Kalau untuk SMA, kalau tidak salah baru hari ini dimulai. Selain mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka, vaksinasi pelajar yang termasuk dalam upaya percepatan capaian vaksinasi dilakukan pemerintah untuk mendapatkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Jika hal ini tercapai, diharapkan kegiatan dan aktivitas masyarakat bisa berjalan normal kembali dan perekonomian bisa meningkat seperti harapan sebelum adanya pandemi. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Oh, di sekolahan, tapi itu apa? Anaknya udah ada yang kerja? Iya. Sakit nggak, Bu? Enggak. Wah, alhamdulillah. Pemirsa, pemerintah masih terus menggencarkan vaksinasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Jangan ragu untuk ambil bagian agar Indonesia segera lepas dari pandemi COVID-19. Kami akan kembali menyapa Anda pada Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.